Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivian Salsabila dengan NIM A3212304 kelas B. Di sini saya akan membacakan hasil resume saya mata kuliah Sistem Peradilan. Kewajiban dan wewenang. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenal dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut, Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan 2 tahun 6 bulan. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh Presiden. Masa jabatan Hakim Konstitusi adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, perubahan ketiga, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusional. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk penyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Lanjut, wewenang MK. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Lanjut, Pengadilan Agama. Pengadilan Agama merupakan sebuah lembaga pengadilan agama di lingkungan peradilan agama yang kedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. Sebagai pengadilan tingkat pertama, pengadilan agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, warisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan, wafat dan sedekah, ekonomi syariah. Lanjut, Pengadilan Tinggi Agama. Pengadilan Tinggi Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Sebagai pengadilan tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama memiliki tugas dan wewenang untuk mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat banding. Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang untuk mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewarganegaraan. Saya ulangi, sengketa kewarganegaraan mengadili antar pengadilan agama di daerah. Pengadilan Tinggi Agama dibentuk melalui undang-undang dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi. Susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari pimpinan, ketua dan wakil ketua, hakim, dan anggota sekretaris. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.